Terima kasih pemirsa, kita berada di segmen akhir talk show Refleksi 6 Tahun Tsunami. Tadi ada Pak Ihsan Wahyudi di Lingki yang menyatakan bahwa seharusnya kita mengambil hikmah dari kejadian tsunami. Namun dari introspeksi yang kita lakukan ini sepertinya secara keseluruhan masyarakat Aceh ini mengalami krisis moral ini. Bagaimana menyikapinya hal ini, Pak Zulfikar? Ya, terima kasih. Saya tertarik ya dengan Pak Ihsan Wahyudi ya. Artinya kalau bicara introspeksi diri, ada krisis moral, kan kita melihat diri sendiri. Baik, artinya kita semua ya. Baik, mohon maaf Pak Zulfikar. Ada yang tidak sabar ini kita gabung nanti bersama. Assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, dengan Bapak? Dengan Mukhtar di Sabang. Pak Mutar? Iya. Di Sabang. Jauh sekali, terima kasih Pak Mutar. Langsung saja. Ya, ini yang terhormat Dr. Sukri ini saya kenal dengan beliau. Langsung saja, bagaimana kita memecahkan krisis moral terutama bagi generasi muda ya. Semalam saya lihat di Simpang Surabaya. Ya. Itu pasangan yang non muhrim. Baik. Wah, sepertinya terputus ini. Ada gangguan mungkin karena Pak Muhtar juga di Sabang ini. Kita tidak tahu mungkin di mana nyangkutnya. Kembali terima kasih Pak Muhtar. Langsung nih Pak, masih tentang krisis moral. Pak Muhtar tadi sempat menyebut juga ya tentang saya pikir ini nanti mungkin bisa dijawab juga terhadap krisis moral remaja dan pemuda ya mungkin. Tapi kalau saya menarik untuk menanggapi Pak Ihsan tadi bahwa introspeksi diri ini seharusnya dilakukan oleh semua kita. Tapi juga yang paling penting juga adalah pelaku-pelaku yang itu punya mandat yang sangat besar terhadap rakyatnya. Ya. Itu juga penting. Karena kita lihat bagaimana krisis moral ini juga melanda di orang-orang yang punya kemapanan hidup yang lebih layak. Katakanlah di tingkat pejabat, di tingkat pengusaha, ini juga luar biasa. Kita bisa lihat ya, di anggaran saja, itu kan banyak sekali masih dana-dana yang terkorupsi. Nah ini siapa yang lakukan? Nah, ini kan bagian dari moral. Artinya ini juga harus dilihat lagi. Dulu masa Orde Baru cukup luar biasa korupsi kita. Kemudian pasca Orde Baru reformasi sampai sekarang juga masih. Apakah peristiwa tsunami yang begitu dahsyat ini juga bisa melakukan introspeksi bagi mereka? Seharusnya bisa gitu. Tapi kita lihat lagi apakah sudah dilakukan. Nah, ini kembali ke diri kita sendiri. Ini yang seharusnya dilakukan. Kita bisa lihat bagaimana besarnya anggaran-anggaran yang ada di Aceh hari ini. Ya. Tahun 2008 itu anggaran kita masih di atas 8 triliun. Walaupun kemudian ada turun sedikit kan. Dan ini sebenarnya nggak beda-beda sekali dengan anggaran yang diberikan ke BRR waktu itu. Tapi realita pembangunannya bisa kita lihat sangat kecil. Nah, jadi ini kenapa gitu. Jadi ini harus dilakukan kembali bahwa memastikan apa yang kita lakukan ya kita amanah bahwa ini penting, masyarakat membutuhkan. Masyarakat kita masih banyak yang miskin. Jadi ini yang kita kritik bahwa pemerintah dan siapapun harus bisa memastikan. Baik, Bapak. Kali ini dengan Pak Salamuddin. Assalamualaikum, Pak Salamuddin. Waalaikumsalam. Silakan langsung, Pak. Ini dari Pak Salahuddin di Sironi. Iya, Pak Salamuddin. Depan kuburan Mekar. Lagi rame, Pak. Dulu. Silakan langsung Pak Salamuddin. Pak. Nostalgia. Jadi belum punya apa tadi kan kita. Jadi yang pentingnya benar itu krisis moral. Ada penting tsunami-nya menjadi pelajaran bagi kita yang Bandung kan. Karena krisis moral ini beda bukan. Lagi di rumah lo, di Tuhan ini sekarang di Nyadron dan Pak Haji Pribanda. Ya, dewi lah benar jauh di negara itu. Nampak dan gimana dengan di luar dari sana ya. Salamuddin. Masih Semua luar dia jangan ini apa kuliah memang. Jadinya tidak betul masalah itu moral. Harap dia tsunami yang menjadi pelajaran bagi kita yang untuk masa kalau mudah begini atau bukan ya. Jadi kaya seperti itu. Baik, Pak Salamuddin. Kembali ya, pemerintah Aceh harus partisipasi dalam hal ya. Pak Salahuddin ya Pak ya. Pak Salahuddin ngawat lepo menapa. Iya Bapak. Iya Bapak. Insyaallah Bapak saya gede mandoma. Pak Salahuddin, terima kasih partisipasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Pak Sanusi sempat disapa oleh Pak Salahuddin tadi.
Krisis moral masih menjadi sepertinya pembicaraan dan harus, ya memang kalau disampaikan oleh Ustadz tadi, akhlak dan moral ini harus diperbaiki, maka semuanya akan baik, pembangunan juga akan baik. Kalau kita bicara masalah krisis moral, orang hanya melihat di lapisan bawah, pemuda, pemudi, dan lain sebagainya. Namun Pak, saya tertarik dengan Pak Zulfikar yang katakan, kalau krisis moral harus dibenahi dulu ini dari pemerintah, dari orang yang mengambil kebijakan. Bagaimana Bapak melihat krisis moral, apakah yang terjadi di pemerintah kita nih Pak? Ya, kalau pada hari ini secara jujur ya, hancur-hancuran. Itu sudah jujur Pak ya? Secara jujur, Ya. kita tidak perlu menutup diri. Aha. Ya, katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Iya. Jadi oleh karenanya, untuk tak kembali, hukum tak tegak, Baik. adat tak bekal. Itu yang penting. Hukum tak tegak. Kalau salah tetap salah. Kalau benar tetap benar. Jangan salah menjadi benar, benar menjadi salah. Kemudian adat. Yang harus tak bekal. Tak jaga. Menghana adat, hana adab, krisis moral. Hana adat, hana adab, krisis moral. Kemudian dalam hal lain, ku anfusakum. Jaga diri kita, anak kita, keluarga kita. Melalui adat dalam kampung harus menyena masalah-masalah krisis laginya. Orang kampung harus ikut untuk menyelesaikan masalahnya. Kepedulian lingkungan. Kepedulian lingkungan itu haruna. Perlu sekali kepedulian lingkungan. Menyejaman menyegetanya tajak tertibit bak kampung tajak bak kampung gop. Tatitip rumah tanya bak orang niring rumah. Menyena anik tanya yang salah gedegur le orang niring rumah. Nyan harus tak kembangkan kembali orangnya, dakehnya. Mahan habis-habis, jipesu bacut-bacut, meketut beik tampe, jipreh-preh tengku-tengun, anak mi cucu bejek ke kafe. Nyo karab jut. Jem Maghrib, bak kafe. Di niring jalan, segala macam. Hai dah tegah li lah. Inang agapnya. Pu orang tanya hana sadar. Pu yang pernah terjadi bak di Acehnya. Yang pernah terjadi di Acehnya. Begitu banyak korban, 100,000 lebih. Korban orang di Aceh. Hana sadar. Kapan akan sadar? Jadi oleh karenanya, ini tanggung jawab kita semua. Pemerintah paling bertanggung jawab ini. Paling bertanggung jawab. Jangan pemerintah tidak pernah salah. Nampakkan walaupun harus itu, nampakkan kepada masyarakat bahwa pemerintah itu salah. Pemimpin-pemimpin itu. Pemerhati pemerintah tadi saya kan. Jangan pemimpin-pemimpin itu, kepala-kepala itu duduk di kamar. Hidupkan asyik, dengar inan. Ura-ura tertentu, jam-jam tertentu, ada salat, dengar inan kerol. Bagaimana lagi nyawa yang menan? Berjamaah lah Pak. Ya, warka'u ma'arak imam, mereka imam lagi nyan macam, di belakangnya ma'arak ini juga ikut datanya juga. Kemana? Jadi oleh karenanya tunjukkan diri, tunjukkan identitas diri sebagai orang Aceh, sebagai pemimpin Aceh, yang kali kekebah linek tu dan Iskandar muda jamun, raja-raja jamun, tak kembalikan bacut-bacut. Itu kata berlakukan syariat Islam. Masa anda tegak hukum? Masa anda tegak adat? Kata perlakukan. Barokan tamu pakai yang tembi. Uronyo kai bi to salah lom. Pu tamu salah lom go. Getanyo salah. Mari kita perbaiki secara bersama-sama. Baik Bapak, menarik. Ini bersalah dro man Pak. Ya. Dari bersalah go. Go. Selain introspeksi kepada Pak Zulfikar, sebelum saya beralih ke Ustaz Syukri, selain introspeksi ada yang Bapak sampaikan tadi, evaluasi. 6 tahun kejadian tsunami, mungkin tahun ke-2, ke-3 sampai tahun ke-6 ini itu baru terjadi peringatan-peringatan. Tahun pertama mungkin masih dalam tahap rehab rekon. Dari spanduk, kemudian pertemuan-pertemuan semacam ini yang disampaikan selalu hal itu. Krisis moral ini yang perlu diperbaiki. Ini sebenarnya untuk evaluasi apa nih sebenarnya yang harus diperbaiki? Dana pembangunan kita juga masih sangat besar.